Jadi penambahan masa penahanan kita misalnya dari 20 hari ditambah 40 hari. Ya. Totalnya nanti 60 hari. Ya. Ya, jadi yang nambahin itu permohonan dari penyidik kepada penuntut umum. Ya, penuntut umum kemudian ya sudahlah ditambahkan menjadi 40 hari begitu. Jadi saling koordinasi lah antara penegak hukum kepolisian, kejaksaan sama nanti sampai pengadilan. Jadi sepanjang perkara ini berjalan di proses di penyidikan selambat-lambatnya 3 bulan, Nikita Mirzani kemudian ditahan selambat-lambatnya 3 bulan juga. Ini cepat penyidikan kerja untuk memberkas perkara ini, perkara Nikita Mirzani ini supaya menjadi cepat P21. Makin cepat makin bagus supaya jangan sampai lewat waktu. Kalau lewat waktu masa penahanan sekitar 3 bulan itu lewat perkara juga atau berkasnya belum beres, Nikita Mirzani berpotensi dibebaskan demi hukum. Begitu, karena apa? Udah diberkas masih belum selesai juga padahal masa waktu penahanan yang sudah disiapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu kemudian terlewati. Ya, otomatis Nikita Mirzani setelah 3 atau 4 bulan kemudian bisa lepas kalau bisa bebas kalau pemberkasan belum selesai. Tapi makanya ini sekarang dikejar supaya apa? Supaya cepat pemberkasan, cepat pengiriman berkas, supaya apa? Supaya P21. Supaya berkas dinyatakan lengkap. Siapa tahu bulan depan atau seminggu depan sudah P21 sudah segera disidangkan dalam selambat-lambatnya 1 minggu atau 2 minggu dari P21. Kemudian ada tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti, baru langsung kemudian seminggu kemudian atau paling lama 2 minggu kemudian diadakan yang namanya persidangan terhadap penanganan proses perkara yang Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kemudian disidangkan untuk apa? Untuk diadili benar atau tidaknya dia seperti yang dituduhkan dalam persangkaan penyidikan. Bang, penambahan penahanan ini termasuk menjadi apa ya namanya poin penting sebenarnya yang dicari sama penyidik sendiri nih Bang. Menurut Abang, kenapa sampai saat ini belum juga P21 padahal bukti sudah ada, sudah banyak. Ya, setiap perkara pidana yang kemudian ditangani oleh penyidik itu pada umumnya mereka mengerjakan itu rata-rata 3 bulan. Paling cepat 3 bulan. Ini kan baru 20 hari. Jadi masih banyak sekali waktu untuk pemberkasan, apalagi ini kan kepotong sama Lebaran. Jadi nanti penyidik mungkin minggu ini hari Kamis selesai bekerja, kemudian cuti bersama sampai seminggu kemudian baru minggu depan lanjutkan lagi. Rata-rata memang 3 bulan dalam penanganan perkara. Setiap perkara yang ditahan ini kan, gitu. Padahal 3 bulan setelah itu disidangkan. Ada lagi, Bang. Tapi terkait yang berita yang Niki karena apa ada punya anak terus apa mau Lebaran akan kita bebaskan, itu ada berita hoax berarti yang terkait itu berita hoax, nggak ada itu. Jadi gini, setiap yang ditahan itu pasti punya keluarga. Jarang ada yang ditahan itu sebatang kara. Keluarga nggak punya, saudara nggak punya, bahkan musuh pun nggak punya. Jarang ada gitu. Jadi setiap orang, setiap kita ini pasti punya anak, punya adik, punya kakak, punya ini, punya yang harus ditanggung jawabin, selalu begitu. Termasuk juga Nikita Mirzani, dia juga pasti punya anak yang harus ditanggung jawabin. Tapi inilah hukum begitu. Jadi kalau dia dibikin secara spesial, nanti tahanan-tahanan yang lain juga nanti bisa marah, namanya nggak adil. Keadilan kan harus merata begitu. Jadi kalau dia ada tahanan lain kemudian tidak dispesialkan, kita juga tidak dispesialkan. Sama juga yang sekarang terjadi seperti ini. Makanya Nikita Mirzani tetap ditahan, ya tetap ditahan. Kalau bicara karena dia punya anak, punya apa, kemudian dispesialkan, itu namanya tadi apa? Hoak. Oke.